Semoga kalian sehat selalu dan tetap bahagia. Nah, di sini kemarin pada pembelajaran matematika kita sudah membahas tentang pecahan ya, ada pecahan biasa dan pecahan senilai serta bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya, yaitu tentang merubah bentuk pecahan. Namun sebelum itu, ini ibu kenalkan atau ibu kasih tahu dulu, ibu jelaskan tentang pecahan itu ternyata ada 4 macam. Nah, di sini ada bentuk-bentuk tentang pecahan. Yang pertama yaitu tentang pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat bentuk persen. Pecahan biasa itu yang gimana sih, Bu? Nah, ini ibu kasih contoh. Jadi pecahan biasa itu misal ada pecahan 1/2, 2/4, dan di sini 3/6, dan seterusnya. Di sini yang dinamakan pecahan biasa yaitu pecahan yang ada antara pembilang dan penyebutnya. Jadi tidak ada embel-embel di depannya, yaitu ada pembilang dan ada penyebut. Nah, ini dinamakan dengan pecahan biasa. Sekarang kita lanjut ke pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu yang bagaimana, Bu? Nah, kalau pecahan campuran, Ibu tuliskan dulu contohnya. Misal 1 2/6, 5 2/10, 3 1/7, atau dan seterusnya. Nah, yang dinamakan campuran berarti di situ ada dua, ada bentuk bilangan bulat dan ada bentuk pecahannya. Nah, di sini ada misal ada angka 1 di depannya, ini adalah bilangan bulat. Nah, di sini ada 5, ada 3. Di belakangnya 1 ini ada terusannya yaitu pecahan biasa. Jadi pecahan campuran itu ada dua bilangan di situ, ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. 1 2/6 ini yang dinamakan dengan pecahan campuran. Nah, selanjutnya desimal. Desimal itu yang bagaimana, Bu? Kalian pasti pernah melihat angka seperti ini. 0,25, 1,50, 2,70, dan seterusnya. Nah, gampang sekali ini. Yang dinamakan desimal itu berarti dia pasti ada komanya. Bilangannya berkoma, ada komanya. Contoh 0,25. Kenapa disebut desimal, Bu? Karena di situ ada tanda komanya. Pokoknya diingat-ingat, gampang. Kalau pecahan biasa berarti dia pecahan yang ada pembilangnya dan juga ada penyebutnya. Kalau pecahan campuran berarti ada campurannya, ada bilangan bulatnya. Di depannya sebelum pecahan biasa pasti ada bilangan bulatnya. Jadi ada 2 campuran. Nah, ada 2 pecahan. Jadi kalau desimal gampang sekali. Yang kalian perlu ingat, pokoknya angkanya itu ada koma-komanya. Itu disebut bilangan desimal. Sekarang persen. Kalau persen bagaimana, Bu? Nah, persen ini juga gampang sekali. Kalian pernah melihat tanda ini? Nah, ini tanda persen. Jadi misal di sini ada tulisan 100 dan di belakangnya itu ada tanda persennya, berarti bacanya 100%. Ini yang dinamakan dengan bilangan persen. Gampang kan? Kalau desimal itu ada komanya, kalau persen ada tanda persennya. Misal lagi 50, di sini ada tanda persennya. Terus 75%, dan seterusnya. Nah,
sebelum kita melanjut ke mengubah bentuk pecahan, kita harus paham apa itu yang namanya pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Sampai sini kalian harus paham dulu. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki materi tentang mengubah bentuk pecahan. Setelah kalian tahu ada berbagai macam bentuk pecahan, sekarang kita rubah. Nah, dari pecahan yang pertama ya, dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Ingat, pecahan biasa tadi pecahan yang ada pembilang, hanya ada pembilang dan penyebutnya. Kalau pecahan campuran tadi ada dua bilangan, di situ ada bilangan bulat dan ada pecahan. Sekarang kita coba jadikan pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Nah, syarat untuk merubah pecahan yang bisa dirubah, syarat merubah pecahan biasa yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Diingat-ingat ya, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Pembilang, misal pembilangnya di sini, langsung ke contohnya saja. Misalnya, contohnya di sini ada 8/5. Di sini yang atas kan namanya pembilang dan yang bawah kan namanya penyebut. Jadi pembilang ini harus angkanya lebih besar daripada penyebutnya. Baru kita bisa merubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, bagaimana Bu caranya? Sekarang kita lanjut ke caranya. 8/5. Jadi kita rubah ke pecahan biasa dengan cara kita bagi. Kita bagi dan kita cari sisanya. Nah, misal 8 dibagi 5. Secara pembagian yang realistis, 8 dibagi 5 itu memang tidak bisa. Namun dalam konteks pecahan campuran ini, kita masih bisa membaginya, namun nanti pasti ada sisanya. Nah, sisa itu kita jadikan pecahan bilangan bulatnya yang kita taruh. Contoh misalnya ini 8/5. Jadi 8 dibagi 5 ini ada berapa ya? 8 dibagi 5. Kalau kita pakai rumus rumah bagi, jadi 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 itu dapat 1 dibagi 5, 1 dikali 5. Setelah ini dibagi, hasilnya nanti dikalikan ya. 1 dikali 5, 5. Nah, di sini kita dikurang. Nah, 8 dikurangi 5 sisa 3. 3 dibagi 5 itu tidak bisa. Maka cara penulisannya, nah ini ketemu sisanya kan. Jadi 8 dibagi 5 itu dapat 1 dan sisanya 3 kita taruh di pembilangnya dan penyebutnya ini tetap konteksnya 5. Nah, paham? Nah, berarti ibu ulangi lagi dengan cara rumah bagi tadi. Jadi 8 dibagi 5 itu dapat 1 ini. Setelah dapat 1, kita taruh di atas ini hasilnya, terus kita kalikan. 1 dikali 5 dapat hasilnya 5. Setelah itu kita kurang. 8 dikurangi 5 sisa 3. Nah, sedangkan 3 dibagi 5 ini sudah tidak bisa kan?
Jadi kita lingkari, ini sisanya yang kita jadikan pembilang. Kita tulis dalam konteks pembilangnya. Itu dengan cara rumah bagi. Masih bingung Bu dengan cara rumah bagi? Ada cara lain nggak? Nah, kalau cara lain yang lebih simpelnya ini pakai lidi atau pakai garis ya. Misal 8, kita buat garisnya 8. Berarti dibagi 5. Kenapa Bu kok dibagi Bu? Karena per ini, pertanda per ini artinya dibagi, bisa artinya dibagi. Jadi 8/5 ini sama dengan 8 dibagi 5. Maka dari itu kenapa harus dibagi? Karena per itu sama dengan dibagi. Sekarang 8 dibagi 5, kita buat garis 8. 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 5. Jadi kita coret 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah ketemu 5 garis, kita jadikan 1. Dapat 1. 1, 2, 3. Sisanya 3. Sama kan? Jadi satu ini kita tulis di sini. Terus sisanya kita tulis jadi pembilang dan penyebutnya tetap sama pada penyebut awal. Itu cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan syaratnya ini tadi, yaitu pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Nah, yang kedua, sekarang lanjut yang kedua ya, yang B, yaitu merubah pecahan campuran. Kita balik campuran ke pecahan biasa. Itu artinya pecahan ya, pecahan campuran ke pecahan biasa, kebalikan dari yang tadi ya. Contoh, misal di sini Ibu punya pecahan campurannya 2, 1/4. Bagaimana caranya Bu untuk merubah ke pecahan biasa? Caranya perhatikan baik-baik. Di sini ada, kita tulis lagi 2, 1/4. Caranya penyebut dikalikan dengan bilangan bulat. Ingat, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat. Nah, di sini ya rumusnya, dikali ini dikali. Terus setelah dapat dikali, hasilnya ditambahkan ke pembilang. Ingat, ulangi, penyebut dikalikan ke bilangan bulat. Setelah itu ketemu hasilnya langsung ditambahkan ke pembilang. Jadi 4 dikali 2 dapat 8, ditambah 1 dapat 9. Penyebutnya gimana Bu? Tetap penyebut tidak akan pernah berubah kecuali kalau disederhanakan atau diperkecil. Ingat, penyebut seperti tadi, geser tempat, tetap 4 ya. Jadi 21/4 sama dengan 9/4. Nah, itu rumusnya. Jadi Ibu tulis di sini rumusnya. Penyebut dikali dengan bilangan bulat, terus ditambah dengan pembilang. Ini rumusnya ya, diingat-ingat. Penyebut dikali bilangan bulat, setelah itu ditambah dengan pembilang. Penyebutnya sama, setelah ditulis hasilnya. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah,
Kalau dibalik lagi, kita lihat konteksnya lagi. Bilangan biasa, pecahan biasa ini kalau dirubah ke pecahan campuran, nah diingat tadi syaratnya bisa dirubah ke pecahan campuran adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah ini 9 kan lebih besar daripada 4. Oke, pahami ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa mencatat lagi di buku tulisnya biar tidak lupa.